911, what's your emergency? We need to voice it out loud. Hi everyone, back again di podcast Yol yang terbaru nih. Setelah sekian lama kita nggak upload podcast lagi nih, udah sebulan kali ya nih. And finally we are back, dan kali ini kita mau bahas topik yang menarik banget nih. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalin diri dulu. Nama aku Haura, dan aku bersama dua teman aku nih, yang satu Lauren dan sama Reva juga. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Lauren dulu kali ya. Halo semuanya, pasti kalian udah agak asing lagi sama aku. Aku berapa kali udah host di Siol dari Voice It Out Loud punya series. Jadi dan sekarang kalian bisa lihat kita dalam video. Selamat, Siol udah masuk YouTube ya. BTW ini video pertama kita di YouTube. Jadi don't forget to like, share, and subscribe. Dan ini kita juga ada kedatangan tamu istimewa, Ibu founder kita, Ibu Siol. Boleh Ibu langsung aja. Halo, hai Haura, hai Lauren, hai Lauder semuanya. Kenalin, nama gue Reva di sini. Gue hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng aja sama Lauren sama Haura. So I hope you guys enjoy our podcast. Thank you. Oke, nah kita udah ada perkenalan nih. So before we begin, mungkin kita boleh nih kayak kenalan lagi kan. Jadi maksud aku tuh kabar kamu gimana nih, Lauren, Reva? Baik, gimana nih Haura, Lauren? Kayak biasa lah ya di pandemik ini, kayak mood kita nggak stabil nggak sih, labil banget. Rasanya kadang up banget, kadang down banget. Kadang tergantung angka kasus COVID ya nggak sih? Kalau dari Haura sendiri gimana? Baik sih, dan paling kesibukan akhir-akhir ini ya organisasi, sekolah, ekskul. Kalau kalian gimana kesibukannya? Aku sama sih kayak Haura sama Lauren. Moodnya lagi naik turun, terus juga lagi sibuk-sibuknya, terutama di Siol because we're moving from, sebenarnya nggak moving banget, tapi sistem kita udah jadi digital Zoom right now, jadi lagi ngeatur banyak hal juga gitu. Paling gitu aja sih, nggak ada yang kayak beda-beda banget karena cuma di rumah aja. So Oke, berarti kabarnya baik-baik semua dan juga punya kesibukan yang kurang lebih sama, tapi ya tentunya tetap kesibukannya bermanfaat gitu. Nah, tapi kita harus udah semangat banget ya sih bahas topik kali ini. Kita mau bahas apa sih, guys? Apa nih? Nah, Louders pasti udah pada tahu kali ya dari judul. betul. Jadi kita mau bahas topik yang sebenarnya simple tapi banyak meaningnya, yaitu love. Jadi what is love gitu ya? Langsung aja nggak sih kita ke topik-topiknya? Oke, aku mau nanya nih. Kalau dari perspektif Lauren sama Reva, love itu apa sih? Mungkin dari Reva dulu kali ya? boleh, kalau dari gue, menurut gue sendiri sebenarnya dari spoiler sama overall isunya kita yang baru, yang pertama, love itu something when you fall for someone's soul. Itu bukan kayak sesuatu kayak kalau misalnya lu sukanya sama seseorang, kadang tuh kita harus ngebedain bedanya admiring and really loving someone gitu loh. Ketika lu suka sama seseorang gara-gara dia ganteng atau karena dia cantik gitu kan, well it could be lust gitu loh. Beda banget lust sama love itu. Kalau love itu you fall for someone's soul, jadi kayak whatever they did gitu loh, their insecurity, their weakness, their strength gitu dan segala macam, you will always be there gitu loh, untuk ngedukung dan selalu nge-up mereka yang kalian cintai gitu loh. And you accept all of that gitu loh, nggak harus tentang mereka karena mereka cantik jadi lu temenin, atau karena mereka ganteng jadi lu suka gitu loh. Tapi love itu something that it could be romantic tapi juga nggak harus romantic. Tapi yang pasti tuh ketika lu mencintai luar dan dalamnya mereka sih gitu kalau dari Gue setuju banget sih, Rev. Jadi aku sendiri menurut aku, tapi bedanya gini loh, kalau love itu for me itu agak lebih relatif, jadi kayak tergantung definisi setiap orang tuh beda-beda. Kayak love can be a form of art, love can be different according to someone's background. Kayak mungkin latar belakang mereka pengen orang untuk diandelin atau orang untuk diberikan kasih sayang gitu. Jadi berbeda-beda banget sih kalau dari aku gitu. Kalau Haura sendiri gimana tentang love?
Setuju banget juga sih sama Lauren dan Reva, dan apalagi kalau misalnya bener kata Reva tadi, kalau misalnya love itu beda sama lust, beda sama attracted sama orang. Kalau misalnya if we love someone, misalnya kan kayak I've seen like a lot of people yang falling in love with someone dari misalnya dari masih muda, terus kayak misalnya dia mungkin bahasa kasarnya udah berubah gitu ya bentuknya, maksudnya bentuk mukanya atau bisa dibilang kayak mukanya nggak secantik dulu gitu misalnya, but we still love her or him the same gitu. Jadi itu kayak bisa disebut dengan it's true love gitu, dan itu bisa didefinisin sebagai apa sih love itu sebenarnya, when we are loving someone no matter what mereka selanjutnya kayak gimana gitu sih kalau aku. Dan mungkin kalau misalnya love itu menurut kalian harus selalu romantis gak sih? Kalau menurut aku sih enggak banget ya, kayak bisa aja kan kita kayak love sama teman Kalau kita. dari gue sendiri, love is not has to be romantic, karena tadi sebelumnya Sorry, tadi ntar nge-lag gue sih. edit, ya gue nge-lag. Ya, nggak apa-apa, nggak Gue apa-apa. edit gak apa-apa. Nggak apa-apa. Reva dulu. Lanjut aja. Oke. Tadi sampai mana? Oke. For me personally, tadi sih balik ke tempat yang tadi gue jawab pertama kali. Love is not has to be romantic gitu loh. Karena apa ya? Sama kayak kita, our love to our family itu kan bukan sesuatu cinta yang you attract to one another gitu kan. Itu cuman kayak soul to soul gitu loh. Tapi when it comes to love, balik lagi sama jawabannya Lauren, kalau misalnya gue tuh setuju love is relative gitu loh, jadi nggak harus tentang semuanya itu tentang pacaran gitu loh, nggak harus semuanya tentang apa ya, karena mereka ganteng, dia cantik, kita harus kayak deketan nih, PDKT and stuff ya. It's not about that gitu loh. Sama gue tuh punya kayak kasus gitu, waktu itu gue sempat kayak mencintai satu orang ini, tapi not in romantic way gitu loh. I love them as a friend gitu loh. Jadi gue mau nunggu mereka buat jadi be a better person gitu. Gue mau ada di sana ketika they were in the lowest moment gitu loh. Jadi it's not just about how you attract to kayak beda gender gitu dan segala macam, tapi you can define love in your way kali ya, in your opinion, dan lu harus emang ngerasain rasa cinta itu. Nggak bisa no matter kayak kata-kata mau sebagus apapun kita mau rangkai, kita nggak ada kayak satu kata yang tepat untuk ngedeskripsiin cinta tuh kayak gimana, and you have to be the one who yang lakuin ada di situ gitu. So beradalah dalam cinta guys, gak apa-apa. Wow, kelihatan banget ya lagi falling in love nih. Iya nggak, Ref? Apa gimana? Spill dong orangnya, jadi para louders merasa nyaman di sini nih, boleh dong spill. Aduh, sumpah gue, ini kita ngomongin gue lo aja kan ya. Gue sebenarnya nggak mencintai gitu, karena gue nggak punya guys. Jadi for the whole time dari tadi gue ngomong tuh, it's just a character that I write, yang gue sempat tulis. Habis itu ya, he was type of person that I described kayak gitu, dan I believe there is actually kayak pasti one from 100% yang orangnya ada kayak gitu. But yeah, I still find my true love. Gak apa-apa, love itu in time lah ya. Kita nggak bisa menemukan cinta saat ini, tapi kita bisa temuin nanti di masa depan. So just wait, itu the thing. Wow, oke. Nah, kalau Lauren gimana nih? Apakah harus romantis kah? Enggak banget, soalnya aku sendiri kayak udah ngerasain love sama teman sendiri, kayak saking dekatnya gitu loh sama teman, kayak saking kita udah sharing banyak cerita bareng, udah banyak sharing pengalaman bareng, kayak apa ya, gak semua love itu kayak lebih di atas love yang lain. Kayak misalkan kalau yang Reva jelasin kan tadi tentang romantic love, tentang pacaran, tentang sama pacar orang atau dan lain-lainnya. Kalau menurut aku sih kayak love sama keluarga atau love sama temen itu sama pentingnya. Dan ini mungkin gara-gara aku jomblo kali ya, tapi tim jomblo louders, oke. Ya, tapi aku mewakili para jombloers di sini. Aku cuma mau bilang kayak it doesn't matter who they are, if they are your lovers, if they are your friends, if they are your family, or maybe just your pets. Kayak peliharaan kalian pun kalian bisa love banget. Jadi kayak
ya as long as you love someone and as long as you are loved, that's all you need sih. Menurut aku gitu aja. Wow, deep banget ya penjelasannya. Tapi aku setuju sih sama Lauren juga dan Reva juga tentunya. Kalau dari menurut aku pribadi sih ya bener tadi kalau misalnya love sama family or friends itu nggak romantis gitu. Maksudnya kayak masa kan kayak antara hubungan dengan keluarga atau teman kayak it doesn't need any romantic things gitu lah. Tapi kalau misalnya as a couple nih menurut aku walaupun kayak banyak couple yang kayak bercanda itu kayak ledek-ledekan, bukan kayak typical romantic couple gitu, itu wajar banget dan itu kan terserah mereka mau ngejalanin hubungan mereka tuh kayak gimana. Tapi kalau aku sih kayak walaupun mereka ngejalanin hubungan kayak gitu masih perlu sedikit keromantisan sih biar kayak hubungannya tetap kerasa lah as a couple gitu kalau dari aku. Aura sendiri ngalamin ya? Boleh dong cerita dikit Besti. Boleh cerita ke Lauders jadi kita dapat bayangan gitu loh. Okay, so jadi aku personally sih lagi in relationship dan ya I'm in relationship. Sebenarnya aku tuh sama kakak kelas sih. Jadi kayak awalnya juga ya nggak unexpected banget dan emang it came like random dan aku juga attracted sama dia tuh random gitu menurut aku dan ya I don't know what to describe, intinya ya gitu sih. Love is beautiful in Haura's eyes ya, iya nggak sih? Gue sangat craving pacaran. I will pay my card for that. But anyway, hope you in a long-term relationship with your couple. Gue tuh angkatan pertama tau nggak sih di sekolah gue, so I don't have any experience for couple things. Malah gue yang jadi couple-nya, so wow. It's okay. We're going to university tahun depan, jadi love is everywhere guys, gak usah takut akan jomblo. Tengah boleh banget nih followers kita yang mau ngejar Reva, dia masih single, boleh banget digas aja guys. Revanya masih single. Ini Lauren juga masih single kan tadi katanya. Boleh banget ini Reva sama Lauren dikejar. Oke. Kalau menurut kalian nih, love itu penting gak sih? Terus alasannya kenapa? Penting banget sih menurut aku, karena yang kayak aku udah bilang, mungkin aku juga bisa relate sama jawaban Reva yang tadi sama jawaban aku sendiri. Love itu lebih dari perasaan, kayak itu juga bisa bentuk action, bisa bentuk dalam karya seni atau lain-lainnya. Jadi menurut aku penting banget sih love, soalnya itu kayak basic necessity kita sebagai human, sebagai manusia. Kita perlu banget dicintai dan mencintai seseorang, jadi atau sesuatu, jadi ya pasti penting. Aku juga setuju banget sama Lauren. Love is important, tapi don't craving for much gitu. Kalau misalnya kalian terlalu kayak ngerasa, gue tuh udah kayak umur 17 tahun, gue ngeliat temen-temen gue banyak yang pacaran and stuff. Well, actually I also a 17 single girl, jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu. You can find love in everywhere gitu. Salah satu contohnya my love right now is my family, God, and Seoul gitu. So jadi kayak nggak usah harus semuanya dipatokin sama pacaran. It's no offensive ya, maksudnya bukan kayak mengganggu karena kalau pacaran doang berarti yang akan mendeskripsikan sebuah arti cinta gitu. Tapi you can find love in everywhere and you have to, menurut gue ya, you have to romanticize everything in life, because in that gitu loh, kalian merasa life is much more going on kali ya. Karena gue tuh dulu tuh pasti kayak yaudah hidup kayak biasa aja gitu, and I don't think love is with me right now. I feel so bland gitu loh, nggak ada kayak yaudah gue bangun tidur yaudah gitu-gitu aja gitu dan segala macam. Tapi when I'm starting to appreciate a lot of things in my life, especially romantize ini bukan kayak pas cowok lagi ngechat sama gue nanyain tugas terus gue yang kayak lu suka ya sama gue. No, it's not type of romanticize gitu loh, bukan kayak gitu. Tapi kayak when you woke up in the morning gitu kan, terus itu kayak you can feel the fresh air gitu, terus lu ngerasa kayak I'm the main character today gitu loh. You can take that as a love to yourself. Love is a must too gitu. Itu juga you can take that as a category of love gitu, dan nggak salah untuk romanticize your life.
Dan paling menurut gue ya balik lagi sih sama jawabannya si Lauren lagi, gue setuju banget sih, love is relative gitu loh. Jadi lu gak usah takut kalau misalnya lu gak dapet maksudnya lu gak bisa merasakan cinta from your boyfriend or your girlfriend gitu loh. Mungkin kalau lu belum punya juga kayak gue gitu kan, maksudnya ya udah biasa aja gitu loh. You can find love in everywhere dan start noticing small things gitu loh, karena dari situ lu bisa ngerasain spark of life gitu, karena kita cuma hidup sekali, so you have to maximize it bener-bener gitu. Mungkin aku tambahin dari Reva dikit deh, soalnya yang Reva bilang interesting banget dan aku setuju banget, kayak romanticize your own life because you are the main character of your own story. Besties, Louders dengerin ya. Dan juga kalian harus banget cari love pertama-tama dari diri kalian sendiri, karena kayak yang kalian pernah denger gak sih perkataan yang bilang kayak how can you love someone when you can't even love yourself? Jadi gimana sih kamu bisa cintain orang lain tapi nggak bisa cintain diri sendiri? Jadi self love is a must sih. Itu aja sih. Wow, keren banget sih. Ini aku setuju banget nih, apalagi sama Reva dan juga Lauren. Dan dua-duanya tuh menurut aku jawabannya emang pas banget dan benar banget, self love is a must. Dan when it comes to loving someone, ya first kita harus love ourselves dulu. Dan salah satunya menurut aku yang love yang penting itu juga dari keluarga sih. Karena kalau misalnya if we get a love from family, pasti kayak lingkungan kita, maksud aku lingkungan rumah kita aja tuh udah nyaman gitu kan. Apalagi kayak kedepannya kita juga bisa nyiptain lingkungan yang nyaman juga gitu. Dan when it comes to love by kayak boyfriend atau girlfriend, menurut aku tuh itu nunggu waktunya yang tepat aja sih. Kayak we cannot force kita harus punya pacar gitu, enggak, kita kayak tunggu someone yang emang pas buat diri kita dan emang time-nya bagus. Kayak we can first, bener tadi kata Reva, kayak gak bisa maksain kayak 17 tahun gue belum ada nih kayak teman-teman gue, gak bisa kayak nyari-nyari, karena love will came by itself gitu kalau menurut aku gitu sih. Oke, mungkin kalau menurut kalian nih manfaat love itu untuk diri kita tuh apa sih? Boleh dari siapa aja dulu deh yang mau. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Kalau love itu manfaatnya banyak banget. Karena menurut aku love itu banyak khasiatnya ya. Kalau kayak dibandingin sama obat-obatan gitu boleh ya. Kayak love is a drug. Kayak beneran, kayak literally kayak kalau kalian misalkan fall in love sama seseorang atau kalian suka sayang banget nih sama teman aku atau sama peliharaan aku atau sama keluarga aku gitu, pasti kalian kayak ngerasain kayak rasa love itu kayak overwhelming tapi in a good way, dan juga kalian pasti addicted gitu, kayak mau banget menyayangi mereka terus atau mau banget disayangin mereka terus. Jadi banyak banget manfaatnya, apalagi kalau bagi kalian yang merasa agak empty gitu di hidupnya, karena aku bisa relate banget sama Louders yang mungkin hidupnya bland gitu kesannya. Kok kayak yang Reva bilang sih tadi, ini ngulangin banyak poin Reva sih, tapi kayak kok udah 17 tahun tapi gini-gini aja, kok nggak ada party gitu, kok nggak ada teman atau nggak ada keluarga yang peduli gitu, misalkan buat yang keluarganya jauh gitu karena COVID gak ketemu. Dan ya pokoknya kalian intinya cari seseorang atau sesuatu yang bisa kalian love, tapi usahakan itu diri sendiri karena kalian bisa reciprocate feeling itu. Dan itu bakal nyembuhin banget luka-luka kalian dan juga ngehilangin emptiness yang kalian rasain sih. Kalau menurut aku benefit paling pentingnya itu 2. Wow. Dari Reva gimana, Rev? Gue sama sih sama kayak Lauren. I think one point yang gue pengen nambahin adalah tadi sih balik lagi sih ya, gue sih benar-benar setuju banget, love is a drug. It's not just about how you kayak communicate with your crush mungkin gitu dan segala macam, tapi it's true, love is a drug gitu. Lu mau banget selalu dicintai gitu, lu mau banget untuk mencintai seseorang gitu, you will craving a lot for that person supaya mereka tuh tahu gue tuh cinta sama dia. Aduh, gue tuh benar-benar sedih banget sumpah. Oke, anyway gitu loh. Tapi kalau misalnya dari gue sendiri, love can make you lebih much more confident kali ya, karena dari cinta itu juga mungkin hal-hal yang kayak teman-teman kita sering ngomong, lu mah udah keren banget, lu mah udah keren banget Ra, gitu kan, kayak lu udah moderator gitu, lu udah ini dan segala macam. I think when our friends talk about that, kita bakal ngerasa kayak udahlah, apalah, biasalah gitu kayak. But when we love someone and someone that we love ngelakuin compliment us gitu, itu hit different gitu, mulai ngerasa kayak aduh ini apa nih, kok bisa tiba-tiba dia ngomong gini ke gue gitu dan segala macam.
jadi mulai apa ya, sama kayak tadi romanticize. Lu tuh jadi kayak ngerasa in a romance book because I don't know, karena dari situ juga lu ngerasa kayaknya kok bisa ya orang yang gue suka nih ngomong ini ke gue gitu loh. So yeah, I think love gain you confident most gitu. Kalau misalnya cinta nggak bikin lu jadi makin baik, lebih baik, it's a red flag. So ya, ketika mungkin menurut gue cinta itu bakal, you can consider love as a love when you gain confidence. Terus balik lagi ke 2 poinnya si Lauren gitu loh. But when you feel kayak, aduh dia tuh terlalu cakep buat gue I didn't deserve him gitu, I didn't deserve her gitu loh. Well, you have to live it gitu. Itu bukan salah lo, itu salah universe lo. Salahin aja gitu loh universe. It's not the perfect time for you to meet each other gitu loh. Kadang I always pray gitu loh, semoga gue bisa ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Karena kalau misalnya kita ketemu orang yang tepat di waktu yang salah, sama aja gitu loh. Jadi, so, ya... kayak lagu Fiersa Besari ya, Vel. Aduh, jangan gitu dong. Fiersa Besari, aduh. Waktu yang salah. Oke, lanjut. Maaf, potong. Iya, gak apa-apa. Gue, ya semoga sih, maksudnya, you have to calling the universe too gitu loh. Whatever things that you trust, semoga lo tuh bisa ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. It's not just about your boyfriend, girlfriend, tapi kayak maybe your relations, gitu kan, lo masuk organisasi gitu misalnya. Semoga lo berada di mood yang tepat, terus organisasinya juga yang tepat juga gitu. So, you can consider that as a love too. Lo bisa lakuinnya semaksimal mungkin. Gitu sih kalau dari gue. Kalau dari Haura gimana? Setuju banget sih, kan tadi kan Reva bilang kayak love is gaining confidence buat diri sendiri. Kalau menurut aku juga love itu salah satu aspek yang membuat diri kita tuh self growth gitu loh. Kayak when someone love us and we love someone, jadi kayak ada aja tuh kayak memberi semangat gitu, kayak pendorongan semangat kayak yang nggak terlihat gitu, kayak benar tadi bikin confidence dan bisa jadi diri kita improve. Dan juga when it comes to the person we love, especially maybe lover gitu kan, itu kan pasti ngenaikin mood kita banget ya biasanya, apalagi kalau misalnya we have a crush on someone and someone compliments atau someone appreciate what we do, atau misalnya our boyfriend or girlfriend, nah itu emang pasti ngaruh banget ke diri kita sendiri, dan itu salah satu benefit dari love kalau menurut aku. Dan paling kalau benefit lainnya ya klasik aja sih, kayak we feel safe, we feel nyaman, and we feel kayak punya teman yang bisa diajak cerita, dan pokoknya we doesn't feel alone sih. Kalau menurut aku kayak gitu nggak sih? Kayak gitu sih kalau dari aku, simple aja sih benefit dari love. Setuju sih, Ra. Dan mungkin Louders bisa tertarik banget nih sama kisah cintanya Haura, soalnya dari tadi kayaknya Haura, ngomongin love-nya sangat membuat kita baper ya nggak sih, Ref? Apa gue doang? Aduh, ya gitu deh pokoknya. My love story isn't like wow banget, cuman kayak basically me and my boyfriend falling in love and having a relationship. Dan ya yang punya ketertarikan sama sih ya itu organisasi, dan karena gitu sih paling ya gitu aja. Oke, mungkin buat yang Seru banget ya? Iya, seru banget deh, Ref. Sumpah, gue gak sabar deh. Mungkin buat Louders yang kayak ngalamin hal yang sama kayak Haura, boleh banget buat di-share di submission Siol, karena kita lagi opening our first ever issue, Encounter is a Love ya, Ref ya kan. Jadi boleh banget buat kalian yang mau ekspresin love kalian buat seseorang atau sesuatu lewat artwork, lewat karya tulis dan lain-lainnya, boleh banget submit aja di Siol. We'll be waiting for you. Mungkin kayak dari tadi gue sama Laurin so hyperbole about Haura love story because we never been in a relationship before, #jomblo for life. But I think for me personally, kita nggak se-hopeless romantic gitu ya. We feel a lot of love in our society too. So jadi kalau lu ngerasa lu kayak kita gitu kan, aduh kenapa ya gue nggak punya pacar and stuff gitu. Apalagi pacaran ini masuk organisasi nih, gila nggak tuh? Kisah cintanya lebih di next level gitu. Jadi tapi gue jarang banget tuh ngeliat orang kayak pacaran kayak on the same kayak on the same passion gitu, apalagi di organisasi. So
ya langgeng buat Aura. Oh my god, I want to. Thank you. Tapi guys, kayak if we doesn't have any lover, it doesn't mean like it's the end of the world gitu. Karena aku juga ngalamin fase yang kayak I don't need a pasangan gitu, kayak ya udah let me live my life gitu, kayak ya udah lagi mau fokus ini. Tapi when it comes to meeting someone yang tepat, ya maybe it's the time gitu sih. Ntar kalau misalnya pacarnya Aura nonton nih, maaf banget ya kalau misalnya kita agak-agak romanticize life too much because we're a big fan of you guys love story gitu. Mungkin Louders juga kayak they're big fan juga. So ya nggak apa sih kalau misalnya tadi sih gue mau ulangin kata-kata Laurin aja. If you guys have any kayak things that you want to express in love through graphic designs, through artwork and stuff, feel free to follow our submission guidelines, dibaca aja semuanya, abis itu submit to ours, nanti kita coba repost balik, karena kapan lagi kita maksudnya you can kayak partnering with us, kita karya-kalian dimasukin ke organisasi kita gitu. So yeah. Itu Ya, kisah cinta kalian. Kita tunggu semua kisah-kisah dan kreasi kalian pokoknya. Jangan lupa submit aja, oke? Ya, maybe pembahasan kita udah cukup luas nih, dan kayak maybe Louders bisa ngambil kesimpulan yang banyak dan dari 3 perspektif kita yang tentunya semuanya bisa dimanfaatin dan keren-keren abis. Terus juga kita harap Louders yang tadi tuh submit bisa banget, karena itu emang kita ngebuka kalian untuk ngasih karya kalian ke kita gitu. And then maybe it's a wrap kali ya. Kalian keren-keren banget hari ini, Reva, Lauren. And thank you so much guys udah partisipasi di podcast ini, dan juga Louders yang udah nonton podcast ini, yang udah setia banget nontonin sampai akhir nih. Pokoknya if you guys watch this on Spotify, jangan lupa mampir ke YouTube juga, karena di situ yang ada muka kita. Jadi kalian bisa lihat ekspresi kita dong, gitu kan? Biar lebih lengkap. Thanks a lot for both of you. Hope you can meet another episode. Thank you juga buat Louders yang dengerin. See you in the next episode. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you semua. Thank you Louders. Thank you.